Pemirsa, salam inspirasi. Senang sekali untuk kesempatan kali ini kita kembali berjumpa lewat dialog seputar kita. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan tema yang kami ambil tentang gejolak harga pangan. Hal ini seperti kita ketahui bahwa akhir bulan Januari kemarin ternyata Indonesia kembali gaduh ini akibat adanya gejolak harga pangan. Kita ketahui juga ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang menduga ada permainan dalam pasokan misalnya beberapa harga komoditi yang ada saat ini. Nanti untuk lebih lengkapnya kami akan membahas tentang hal ini, tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda kita simak tayangan berikut ini tentang KPPU yang cermati hasil investigasi ke pasar induk. Inilah tayangannya. Sebelum Bulog turun operasi pasar sempat terjadi kekurangan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Padahal di sisi lain produksi beras di Karawang melimpah. Hanya saja komoditi pangan itu tidak bisa masuk ke Pasar Induk Cipinang. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Pusat, Syarkawi Rauf mengatakan kini komisinya tengah menginvestigasi fenomena itu di lapangan. Selain persoalan persediaan beras, KPPU juga merekomendasi kepada Menteri Pertanian untuk mengubah kebijakan pemusnahan parent stock ayam sekitar 6 juta ekor. Karena dinilai dapat mengganggu persediaan dok anak ayam yang kemudian merugikan peternak mandiri yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan besar yang menguasai 50% produksi ayam nasional. Termasuk perkembangan perkara terkait daging sapi yang harganya melambung. Di Cipinang itu kekurangan IR64 beras. Itu dalam beberapa bulan terakhir sebelum Bulog melakukan operasi pasar ya. Nah, tetapi di daerah yang berdekatan dengan Cipinang itu di Karawang itu kelebihan beras IR64 medium. Nah, kenapa beras yang IR64 medium yang banyak di Karawang itu kok nggak bisa masuk ke Cipinang? Nah, ini yang kita lagi investigasi di KPPU. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan H. Agus Arifin Numang mengatakan Pemprov Sulsel berencana untuk membuat pasar induk beras di Sulsel. Kita juga masih ada rencana untuk membuat pasar induk beras di Sulawesi Selatan. Nah, itu Pak Syarkawi, kami punya pelabuhan di Pindra namanya Marambang. Itulah yang selalu saya katakan, ke depan ini harus kita, sehingga pedagang yang masuk itu jangan langsung ke penggilingan, tapi dia membeli di pelabuhan. Jadi dia cukup sampai di sana, silakan nanti mereka beli langsung. Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah penyangga pangan nasional. Rata-rata produksi beras sebanyak 3,5 juta ton memerlukan distribusi pasar yang lancar untuk membantu menstabilkan harga beras di sejumlah provinsi di Indonesia. Pembuktian distribusi beras antar provinsi secara tersistem itu sudah dilakukan beberapa kali dengan mengirim beras ke daerah Sumatera dan Jawa pada 2015. Pemirsa, itulah tadi tayangan terkait dengan adanya KPPU yang mencermati tentang hasil investigasi ke pasar induk. Hal ini terkait dengan topik yang kami hadirkan mengenai gejolak harga pangan. Kita akan membahas tentang tema ini bersama dengan tamu-tamu istimewa saya yang sudah hadir kali ini. Yang pertama adalah Bapak Herman Hoiron, selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Salam inspirasi, Pak. Salam inspirasi. Yang kedua adalah Bapak Salamuddin Daeng dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno. Salam inspirasi, Pak. Salam inspirasi. Baik, kita akan langsung saja. Tadi mencermati tentang tayangan tadi. Mungkin saya nggak ke Pak Herman dulu nih. Ini ya biasanya yang menyentuh langsung masyarakat ya. Tapi ini pusat kajian, artinya mengkaji nih tentang perekonomian kita saat ini. Pak Daeng, saya nggak panjang-panjang. Kenapa gejolak lagi nih, Pak? Iya kan, kalau dilihat nih, tadi saya sempat, bukan lautan hanya kolam susu. Ini Indonesia kayak semuanya. Kenapa lagi mesti ada import, ada macam-macam lagi nih, Pak? Gimana, Pak? Ya, gejolak ini insya Allah akan terjadi terus-menerus ya. Rutin malah ya. Pasti. 2014, 2015, Pasti ini 2016 lagi. Dan inflasi harga pangan kita pasti akan tetap tinggi. Tetap tinggi. Karena kalau diringkas, ini ada ketidakjujuran di dalam Ini penyelenggaraan kekuasaan. Kita ambil yang intinya aja. Bahwa nanti ketidakjujuran itu yang memperburuk sistem, ketidakjujuran itu yang menyebabkan banyak mafia, banyak makelar, banyak yang mengambil keuntungan di dalam proses tata kelola pangan nasional kita. Jadi intinya ada pada aspek itu dan saya kira sejauh ini belum ada langkah konkret pemerintah untuk membenahi itu semua. Jadi
yang namanya gejolak harga pangan itu akan terjadi terus-menerus, kemudian kecenderungan peningkatan harga, inflasi di pangan ini dan akan memicu inflasi secara keseluruhan juga akan terjadi terus-menerus. Nah, kalau di kami memang melihat dalam kajian-kajian yang kita lakukan, ketidakjujuran itu pertama ada pada sumber data. Sumber data yang diacu oleh pemerintah. Nah, pemerintah sendiri tidak percaya dengan data yang disampaikan oleh BPS misalnya dalam hal produksi beras. Kita ingat statement Pak JK soal itu ya. Itu data statistik soal produksi beras benar apa enggak. Nah, ini kan pemerintah tidak percaya pada pemerintah kan, kacau juga. Nah, setelah kita tanya statistik, loh kok bisa dalam 1 tahun produksi jagung, beras, ya, dan kedelai bisa naik dalam waktu bersamaan. Kan nanamnya memang di planet mana? Kalau nanamnya masih di planet bumi dengan luas lahan yang di mana tanaman-tanaman itu ditanam pada tempat yang sama, biasanya kalau beras naik jagung turun atau kedelai turun. Kalau kedelai jagung naik ya berasnya yang turun. Itu sudah hukum sepanjang sejarah Republik. Tapi ini kok dalam tahun ini bisa terjadi kenaikan bersamaan di 3 komoditi, berarti kan ada ketidakjujuran. Nah, begitu kita tanya BPS, apa dasar Anda menilai, mengambil kesimpulan tentang produksi naik? Nah, kita datanya dari BPS tentang luas lahan yang meningkat, dari pertanian tentang luas lahan yang meningkat. Artinya Badan Pusat Statistik ini kan menjadi acuan kita sebetulnya untuk data-data itu tapi kan Pak? Data yang dipakai mereka katanya dari data yang diumumkan pertanian tentang peningkatan luas lahan. Nah, begitu ada peningkatan luas lahan, mereka bilang diestimasilah bahwa produksi beras meningkat berdasarkan data itu. Padahal data pertanian juga belum kita tahu ini peningkatan luas lahan itu ada di mana saja. Pak Salamuddin, ini menarik sekali. Kalau tadi sempat disinggung tentang ketidakjujuran. Ini 2014-2015, ini nggak jujur terus dong. Ini sampai kapan? Saya kira sepanjang penyelenggara kekuasaan ini belum membenahi sistem pengelolaan ya, di mana menutup peluang-peluang terjadinya spekulasi di dalam pangan ya, dengan sistem yang kuat, berarti spekulasi di pangan ini bisa diminimalisir. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira mungkin akan bisa berubah sedikit. Misalnya juga Bulog diperkuat ya kan. Kemudian seluruh institusi ini bekerja secara kompak. Kalau sekarang kan bela diri masing-masing. Betul, tapi kan Bulog itu kan masih tergantung dengan peraturan undang-undang yang ada, kelihatannya masih belum masuk melewati beton yang seharusnya diharapkan oleh masyarakat sebetulnya Pak. Kekuasaannya juga besar sebetulnya, tapi memang secara maksimal belum mampu menjalin koordinasi dengan seluruh lembaga yang lain ya. Kemudian juga dia sendiri tidak memperlihatkan perannya untuk menjaga stabilitas itu dengan baik. Kalau anggaran saya rasa cukup besar, penyertaan modal negara, ada subsidi, berarti ada masalah pada ketidakmampuan dia menjalankan pekerjaannya dan mengkoordinasikan pekerjaannya dengan pihak-pihak terkait. Nah, kita nggak tahu apa sebabnya, tergantung pemimpin yang di atas. Kalau yang di atas bagus manajemennya, ke bawah juga ya. Insya Allah bagus. Ini langsung saja Pak Herman ini dari atas katanya. Kita kembali ke eksekutif lagi ya. Kalau legislatif kan istilahnya termasuk mencermati, mengawasi, dan juga memfasilitasi dong keinginan masyarakat. Sebetulnya sejauh mana sih Pak? Kalau kita lihat kan ini beberapa tahun ini gejolak terus. Oke, kalau kemarin El Nino, kita masih bisa maklum, ada kemarau dan lain sebagainya. Tapi ini sekarang ini gejolak di awal ini, gimana Pak? Jadi begini, saya mencoba mendalami, ada 5 aspek yang secara pasti ini sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga. Pertama adalah aspek produksi. Pada setiap komoditas yang tidak sepenuhnya kita berdaulat mandiri memproduksi, masih bergantung terhadap impor, itu pasti selalu bergejolak, pasti selalu berfluktuasi gitu ya. Kemudian aspek konsumsi, ini juga belum jelas, keseimbangan antara produksi dan konsumsi juga belum jelas. Seperti apa belum jelas. Jadi saya mungkin tidak ingin menyalahkan BPS secara institusi gitu ya, karena semuanya bekerja, tetapi faktor data, baseline datanya mana yang ingin kita ambil gitu. Karena saya yakin baik seluruh kementerian sektor-sektor yang ada maupun BPS ini memiliki baseline data, mana yang akan dipakai. Acuannya apa? Acuannya apa? Misalkan tadi dikatakan pada saat yang sama jagung naik, yang turun tuh kedelai sebetulnya. Kedelai itu agak turun. Kemudian gula naik, ya, tebu naik. Kemudian juga padi naiknya signifikan dari 70 juta gabah kering panen menjadi 75 juta gabah kering panen.
luar biasa melonjaknya. Tetapi apakah ukuran ini menjadi sesuatu yang memastikan komoditas tersebut tersedia, terjangkau, dan kemudian bisa mempengaruhi terhadap harga sehingga stabil? Ya. Konsumsinya juga nggak jelas karena kita mempergunakan acuan 139 kg per kapita. Tetapi pada sisi lain Pak CK mengatakan 124 kg per kapita. Ada juga yang kemudian mengilustrasikan, saya katakan mengilustrasikan karena tidak ada dasar yang kuat gitu ya. Ada juga bahwa hanya 118 kg per kapita per tahun. Nah, kalau semakin pendek, produksinya semakin tinggi, sebetulnya kan surplusnya tinggi. Tetapi kenapa harga kemudian naik. Gitu. Nah, yang ketiga aspek distribusi. Negara kita ini negara kepulauan. Masing-masing pulau memiliki kompetensinya untuk memproduksi pangan, baik pangan pokok maupun pangan strategis. Nah, kalau distribusinya terhambat, distribusinya belum baik, manajemen distribusinya tidak baik, ya otomatis akan menyebabkan harga juga berfluktuasi. Kembali ke manajemen sebetulnya ya. Gitu ya. Yang keempat, diversifikasi. Ini kan slogan tok. Nasi ini harus dikurangi supaya ketergantungan terhadap beras menurun. Tetapi pada sisi lain, justru nasi dinasionalisasi gitu ya. Nasi. Jadi yang tadinya makan jagung, makan nasi, yang tadinya makan sagu, makan nasi. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Papua yang tadinya makannya sagu sekarang sudah nasi. Nah, artinya bahwa ada sesuatu yang salah di dalam penerapan kebijakan diversifikasi. Nah, yang kelima, ini spekulasi. Hampir terhadap pangan pokok dan strategis kita dikuasai oleh sebagian kecil perusahaan. Spekulan itu kan dari dulu, Pak, bukan hanya sekarang kan. Tapi sebelum ditanggapi Pak, kita akan break dulu. Pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang adanya gejolak harga pangan di Indonesia pada era saat ini, dan tentu saja untuk Anda yang akan berpartisipasi, mungkin Anda ingin sharing, Anda ingin bertanya, silakan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemerintah terus berupaya menstabilkan harga kebutuhan pokok yang melonjak di pasaran beberapa waktu ini. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengirim bahan pangan dari luar ke dalam negeri atau importasi bahan pangan. Namun impor ini baru akan dilakukan jika pengecekan stok menunjukkan bahan pangan dalam negeri telah menipis. Wapres juga menjelaskan pemerintah tetap memprogramkan swasembada pangan dengan menargetkan dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, produktivitas pangan harus meningkat. Tak hanya itu, pencabutan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dari harga sapi di tingkat feedlotter juga turut menjadi bagian dari skenario pemerintah menstabilkan harga sapi di pasaran. Kalau memang kurang harus diimpor jagung dan sebagainya, kemudian dinaikkan kursinya, program 1 tahun 2 tahun harus naik, kemudian menstabilkan itu. Supaya harga daging stabil gimana Pak? Iya, kan sudah kembali PPN-nya dicabut 10% itu. Kemudian juga stoknya harus diperiksa kembali, kalau kurang ya harus dimasukkan. Iya, memang ada kuotanya. Menanggapi kemungkinan berkurangnya pendapatan negara melalui pencabutan PPN harga sapi, Wapres menjelaskan kebijakan ini akan lebih baik dibandingkan terjadinya inflasi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami masih dalam dialog seputar kita. Mungkin saya ke Pak Herman, bagaimana tanggapan dari spekulasi ini? Tapi sempat tadi ya, Wakil Presiden juga ini menyatakan tentang wah ini jagung ya kalau nggak ada dan lain sebagainya, ini nanti asumsinya kemana gitu kan. Ini kok masyarakat ini bertanya-tanya ini kok sebegitu gampangnya gitu. Tapi kita kembali ke spekulan itu lagi, gimana Pak Herman? Jadi sejak awal saya selalu katakan pemerintah ini harus hati-hati berkaitan dengan sektor produksi yang ini menjadi konsumsi publik, konsumsi massal ya. Harus hati-hati dengan pangan pokok dan pangan strategis. Betul. Intinya itu. Ini masyarakat nih ya, kebutuhan pokok. Kita ingat gitu. di
awal tahun 2015 yang lalu. Tiba-tiba muncul statement Bulog harus dibubarkan. Betul. Bulog sehingga tidak bekerja dan Raskin akan digantikan dengan Emani. Yang terjadi apa? Gejolak harga beras begitu tinggi. Karena apa? Pasar merespon. Ada spekulasi dari pemerintah yang ditangkap oleh spekulan-spekulan ini di tingkat pasar gitu ya. Sehingga kesempatan mereka untuk kemudian menahan sebagian produksinya, kemudian mereka menaikkan harga gitu ya. Nah ini sama persis kejadiannya dengan awal tahun 2016 ini. Tanggal 31 Desember 2015 telah lahir itu PMK 263 Peraturan Menteri Keuangan di mana menerapkan PPN pajak pertambahan nilai untuk seluruh komoditas hewan ternak kecuali indukan. Nah, kalau setiap perpindahan barang atas barang dan jasa dari perusahaan kena pajak kemudian diterapkan 10%, akan berapa kali turunan itu di sektor konsumsi ini? Paling tidak ada 3 turunan. Ditangkap oleh pengusaha, ini ada situasi ketidakpastian usaha. Dan kemudian mereka menahan sebagian produksinya ke pasar. Akibatnya apa? Harga di pasar melonjak tinggi dan naiknya sangat drastis. Nah, pada situasi seperti ini, sebetulnya bagi pedagang dia nothing tulus gitu ya. Karena apa? Dia kalaupun jual juga belum tentu nanti mampu untuk beli. Nah, sehingga apa yang dirugikan siapa? Konsumen. Karena konsumen akan menanggung berbagai risiko terhadap fluktuasi harga itu. Nah ini kan ada spekulasi dari pemerintah untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari sektor pajak. Tetapi spekulasi ini menyebabkan situasi ketidakpastian usaha. Atas ketidakpastian usaha, spekulan bermain di sana. Nah kenapa kemudian setelah dicabut tidak turun lagi? Loh iya dong, pengusaha wait and see mereka. Menunggu sampai kepastian dicabut atau tidak dicabut. Dan pasar memang sudah kadung. Sudah terlanjur supply berkurang gitu ya. Demand tetap, supply berkurang. Ya inilah situasi negara kita saat ini. Jadi jangan diulang-ulang gitu. Ini saya ambil garis besar sekarang pajak nih. Semuanya dipajakin ini Pak Salamuddin bisa melihat hal ini. Kenapa mereka memperlakukan seperti ini? Ini kayak seakan-akan ini cari keuntungan ya on quote dalam tanda petik. Apa memang seperti itu? Ya memang keadaan keuangan pemerintah kan memang sedang nggak bagus. Ya, tapi kan nggak bisa. Ya betul. Jadi saya lihat bahwa keadaan keuangan pemerintah yang tidak bagus itu mendorong pemerintah melakukan 2 hal. Satu, itu menarik pajak besar-besaran dari masyarakat ya. Terutama dari sektor konsumsi saya lihat. Jadi pajak konsumsi akhir malah. Misalnya orang beli beras, beli BBM, beli listrik, pajakin semua itu. Jadi luar biasa upaya untuk mengeruk pajak dari rakyat ini, dari sektor konsumsi ya. Lalu kemudian yang kedua dia ambil utang luar negeri, luar biasa. Nah tahun ini kalau nggak salah saya, pengumuman Bank Dunia, pemerintah itu sudah ngutang sekitar 562 triliun. Itu utang pemerintah Mas, bukan utang swasta, bukan. Itu tambahan utang pemerintah dari penerbitan sekuritas dan dari pinjaman luar negeri. Tapi pinjaman luar negeri sedikit dan ditambah yang besar itu adalah utang pemerintah dari penerbitan surat berharga. Nah, obligasi itu ya. Saya lihat bahwa memang yang paling membahayakan adalah memajaki sektor konsumsi di tengah daya beli masyarakat yang turun. Pemerintah ini bahasa sederhananya kok nggak kasihan gitu loh sama orang banyak ini. Itu ada deregulasi nggak sebetulnya untuk hal itu? Mereka bicara deregulasi tapi tidak dalam konteks pajak ini. Pajak ini malah diregulasi supaya naik, supaya dibikin regulasi supaya besar. Dan itu kan kemarin dicoba berkali-kali ada pungutan BBM tapi gagal, kemudian ada pungutan sawit gagal lagi. Nah sekarang pajak-pajak keluar lagi PMK untuk memungut pajak-pajak di dalam rantai produksi, rantai distribusi daging misalnya atau rantai distribusi bahan pangan lain. Ini berbahaya sekali karena betul tadi pengusaha kan nggak mau rugi. Begitu dia ada pungutan semacam itu dari pemerintah, ya dia tunggu dulu. Ini kapan kebijakan dilaksanakan? Kalau baru saya keluarkan barang. Karena begitu beli lagi, dia kena lagi 10% kan dari pembelian. Pajak lagi. Nah ini yang menurut saya pajak ini akumulasi terus ya berganda gitu begini. Betul. Itu akan menyiksa masyarakat kita, rakyat yang harus membeli barang-barang kebutuhan. Baik Pak, kita akan break dulu, sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Iya seputar kita. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Ini Pak Pandang. Pak Endang? Pak Endang. Iya baik, langsung saja Pak, apa yang mau sampaikan? Iya. Gimana itu kalau
udah gede gitu membayar utangnya ke itunya gimana itu ke luar negerinya gitu. Iya. Bisa membayar bagaimana tuh bisa apa enggak yang membayar utangnya? Iya. Ngegantinya untuk ngegantinya. Seperti apa gitu Pak ya? Iya. Baik, itu saja Pandang. Iya. Baik, terima kasih Pak partisipasinya. Iya, iya. Bayar utang tadi sebutkan ya, utang kita nih, walaupun kita agak sedikit ini, tapi kan mungkin aja dengan pajak-pajak itu bisa Saya lihat dalam konteks itu, kenapa pemerintah berusaha menggenjot pajak dari rakyat ini, dalam rangka untuk melunasi kewajiban pemerintah yang terus membesar. Selain juga dia tambah terus utangnya gitu loh, utang pemerintahnya. Padahal kita tahu utang ini cuma habis buat gaji, buat itu dan lain sebagainya, dan tidak produktif. Saya kira ini ada pertanyaan yang betul-betul keluar dari hati rakyat. Ya. Pandang itu betul-betul mengekspresikan kegundahan seorang rakyat. Tapi kita semua kan seperti itu Pak, ini kan kita tahu utangnya kan numpuk terus ini kan. Dan ini menjadi kekhawatiran kami gitu ya. Kalau sektor produktifnya tidak tumbuh, kemudian kita mengandalkan hutang, ya ke depan bagaimana lagi kita untuk menggenjot pertumbuhan. Gitu ya. Sehingga saya ingin sedikit memberikan solusi ya, pada situasi seperti ini. Saya setuju kalau tadi bahwa data kita masih belum memadai untuk dijadikan baseline ya. Karena apa? Tadi saya katakan ketimpangan antara produksi dan konsumsi sebetulnya kan ada space di situ, ada surplus yang sebetulnya ini cukup mampu untuk apapun gitu ya. Sehingga validasi data ini penting dan pemerintah harus tegas, harus rela apapun yang terjadi, data ini penting. Berapa produksi, berapa konsumsi. Jangan kemudian karena prestasi dan takut kemudian ada sanksi politik gitu ya. Kemudian produksinya dibesar-besarin. Gitu ya. Pada sisi lain konsumsinya diturun-turunkan. Per kapitanya diturun-turunkan. Ini yang saya kira ayo kita cari solusi ini. Yang kedua, menurut saya memang harus dibangun institusi yang betul-betul ini adalah melaksanakan tugas negara, melaksanakan terhadap dua tugas pokok, yaitu sistem ketahanan pangan kita. Yang kedua adalah bagaimana sebagai stabilisator Lalu harga. kementerian yang ada apa Pak? Kan Bulog sudah ada. Oke. Tapi Bulog ini tidak mampu melaksanakan penugasan kalau statusnya hanya sebagai Perum. Betul. Karena Perum melalui Undang-Undang BUMN harus untung. Tidak boleh dia melaksanakan penugasan langsung rugi. Nah sehingga ada juga yang sebetulnya sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2012, pembentukan Badan Pangan. Oke, yang semestinya sudah terbentuk bulan November lalu. Dan ini juga pelanggaran undang-undang bagi pemerintah. Kita sudah sepakat dengan pemerintah membentuk satu lembaga pangan, tetapi sudah jatuh tempo masih belum dilaksanakan. Tapi kan undang-undang ini pertanian, perdagangan, Bulog ini kan jadi satu lewat undang-undang ini kan Pak. Selama ini kan pertanian ini juga selalu menjadi institusi yang dipersalahkan. Saya bukan membela Kementerian Pertanian ya. Tetapi kan tugas pokok mereka itu adalah berbudidaya, melakukan budidaya sehingga target-target produksi untuk pangan pokok dan pangan strategis yang ini menjadi konsumsi masyarakat banyak, ini bisa dipenuhi gitu ya. Tetapi kemudian siapa yang mengurusi pangan? Yang mengurusi distribusi, yang mengurusi tentang diversifikasi, mengurusi tentang keamanan pangan, ini siapa? Kan tidak ada. Tiba-tiba muncul beras plastik, kata Badan POM saya hanya mengurusi pengawasan obat dan makanan. Nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab terhadap kasus plastik gitu kan. Artinya harus direvisi Undang-Undang nomor 18 ini Pak. Tidak harus direvisi, justru kehadiran undang-undang ini memperkuat posisi negara. Ini tinggal goodwill-nya presiden. Presiden harus segera membentuk ini. Karena apa? Ini sudah lewat waktu. Wong handphone kita saja kalau waktu pembayarannya lewat mati kok gitu kan. Nah jadi menurut saya ada sesuatu yang baik, ya mari kita lakukan. Jangan kemudian kita sudah siapkan, sudah sepakat membentuk sebuah institusi yang dilengkapi dengan berbagai tugas pokok dan tujuan serta sasarannya. Tetapi tiba-tiba muncul Badan Rehabilitasi dan Restorasi Lahan Gambut gitu. Yang kemudian juga justru ini malah membuat tupoksinya kehutanan semakin bias gitu. Toh kenapa nggak dikerjakan di kehutanan saja? Jadi nabrak-nabrak gitu Pak ya. Kemudian muncul lagi Badan Rehabilitasi Candi Borobudur gitu. Itu badan dibentuk undang-undang Pak? Enggak. Dibentuk itu bisa peraturan presiden. Itu peraturan presiden. Iya. Itu bisa peraturan presiden. Jadi
ini yang menurut saya kalau menganggap bahwa pangan pokok, pangan strategis, konsumsi masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia ini penting, ya ayo kita anggap penting ini gitu. Jangan kemudian bahwa fluktuasi harga, kelangkaan dijadikan untuk impor. Oke. Yang kami tahu bahwa impor itu ya begitulah. Oke. Gitu. Nah, kenaikan harga ini ada beberapa indikasinya, misalnya pasokan, kemudian juga stok habis gitu kan Pak, penyimpangan. Sebetulnya pertanyaan sekarang Pak, supaya ini masyarakat tenang, stok kita benar habis atau enggak sih sebetulnya? Stok di Bulog untuk beras cukup. Cukup. Gitu ya. Cukup sampai kapan nih Pak? Artinya bahwa dari stok awal yang 600.000 ton plus dengan impor 2,5 juta, 1,5 juta plus 1 juta gitu ya. Jadi ada plusnya. Ada plusnya 1 juta. Nah sebetulnya ini cukup gitu ya. Tetapi jangan kemudian bahwa pemerintah membuat bingung masyarakat. Karena apa? Sisi lain diumumkan bahwa produksi kita surplus besar, naik besar, tetapi kita butuh impor. Kenapa? Dan pada sisi lain kita dihadapkan pada harga yang berfluktuasi. Ini yang dihadapi sekarang kan Pak? Betul. Ini kan tadi saya katakan penyebabnya ada 5 aspek tadi. Iya betul. Dan kemudian pemerintah kadang kemudian membuat spekulasi penerapan kebijakan yang akhirnya ditangkap oleh para spekulan di tingkat pasar. Nah sehingga saya kira sebelum kita mampu untuk produksi mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia secara berdaulat dan mandiri, kita jangan neko-neko lah gitu. Oke, ya. Pak, kita neko-neko, kita tahan dulu. Sementara sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dari Bapak Dwi dari Subang. Baik, silakan Pak. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi. Silakan Pak, apa yang mau tanyakan langsung saja. Iya. Saya mau tanya ke Bapak narasumber itu. Ya. Ini kan temanya apa Pak temanya nih? Gejolak harga pangan Pak. Iya, gejolak harga pangan. Yang ingin saya tanyakan, ini mungkin kan gejolak harga pangan ini kan menyangkut yang punya peranan itu kan otomatis pemerintah. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, ini wakil rakyat itu bagaimana sih kok diam aja? Kayak orang bisu, kayak orang buta gitu. Oke. Ya, sekian Pak. Baik, terima kasih Pak. Wah, ini langsung saja disorot nih. Nah, kebetulan Pak Herman apa yang mau tanggapin Pak? Pernah duduk sama-sama dong Pak tentang hal ini dengan pemerintah. Kita keras ya kan? Untuk persoalan ini kita keras ya. Bahwa kepentingan rakyat harus didahulukan. Bahwa undang-undang sudah menggariskan pangan adalah sebagai hak asasi manusia. Pangan harus dipenuhi secara cukup, bergizi dan beragam. Pangan harus hadir, pangan harus tersedia dan terjangkau. Itu kan karya-karya di DPR. Gitu. Eksekusinya ya ada di pemerintah. Kami juga mengkritisi terhadap berbagai program. Dalam performance indikator kami bahwa ketika anggaran naik semestinya juga produksi naik. Tetapi kalau tadi kita menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Wapres, bahwa ke depan kita akan meningkatkan produktivitas. Dari sisi mana produktivitas itu? Karena apa? Intensifikasi kita memang sudah pada titik jenuh. Kalau 5 ton rata-rata padi, itu di Thailand, di Vietnam, Malaysia, itu masih di bawah kita. Betul. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah berada pada titik puncak produktivitas, kita harus melakukan ekstensifikasi. Bagaimana caranya perluasan lahan? Jangan setiap tahun kita hilang 100 sampai 120 ribu hektar dan kita baru bisa mengganti dengan 40-50 ribu hektar per tahun. Jadi ada ketimpangan antara pengadaan lahan untuk pertanian dengan lahan pertanian yang alih fungsi untuk pembangunan lainnya. Nah ini yang kita dorong gitu ya. Baik dari sisi program, anggaran, regulasi kita dorong. Bagaimana juga kami menyelamatkan stok nasional, penguatan institusi. Buktinya kami melahirkan kewajiban pemerintah membentuk badan pangan saja.
Sampai saat ini kok nggak dibentuk. Oke, tapi artinya kan masyarakat mau aplikasi secara nyata Pak di lapangan supaya masyarakat nggak khawatir dan sebagainya. Tapi sebelumnya kita tahan dulu Pak. Pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Gejolak harga pangan merupakan topik atau tema yang kami hadirkan masih melalui program ini. Silakan. Untuk Anda yang akan berpartisipasi, kami nantikan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita gejolak harga pangan. Topik atau tema yang kami hadirkan masih melalui program ini. Saya masih ke bapak-bapak kita ini ya kalau membicarakan tentang hal ini. Pokoknya gini Pak, kita bisa nggak apa yang disampaikan ini sekarang masyarakat tenang aja. Ya. Masyarakat tuh nggak mau ada sesuatu yang kita tahu jangan sampai naik lagi. Kesian level bawah ini apa yang harus mereka dapatkan. Tiba-tiba belum lagi tentang BPJS dan lain sebagainya ini kan waduh repot banget gitu. Gizi kan harus betul-betul kita inginkan ini. Peran pemerintah juga. Nah sekarang mungkin sekarang gini, kalau kita lihat, kita compare Pak, ini harga minyak dunia kan lagi turun-turunnya gitu kan. Yang bagus itu. Iya kan seharusnya turun, kenapa ini malah naik gitu kan, bagaimana Pak Limuddin? Tadi kita udah diskusi di luar bahwa ini nggak hanya minyak, komoditas jatuh, semua sawit jatuh. Batu bara jatuh semua. Jadi faktor produksi paling utama istilahnya yang menentukan berapa besarnya biaya di dalam mendistribusikan barang-barang kebutuhan hidup itu seharusnya turun. Seharusnya dong otomatis. Terutama yang impor seharusnya turun karena ini malah banyak terutama karena mereka kan bisa menekan biaya dengan menurunnya harga komoditas ini. Mestinya industri pangan juga bisa berkembang, semua industri-industri yang menggunakan energi ya yang menggunakan bahan baku dari komoditas, bahan dasar dari komoditas itu bisa menekan efeknya harga. Tetapi ini kan jadi aneh. Jadi aneh di dalam sistem ekonomi kita ini. Begitu harga komoditas naik, turun, semua harga di kita naik. Harga listrik naik, harga BBM naik, harga pangan naik, tidak mengenal kata turun. Ya, di era ini cuman hujan yang turun dari langit. Selebihnya naik semua. Sorry ya bahasanya jadi begini. Tapi menurut saya memang pemerintah mesti evaluasi. Karena pelaksanaan ekonomi kita ini sebenarnya sudah nggak rasional. Nggak rasional lagi. Orang bisa melihat dari data di permukaan aja. Di permukaan mestinya harga-harga ini turun ya. Seiring dengan menurunnya harga komoditas dan harga sumber-sumber energi. Mestinya di kita ikut turun. Negara lain menggunakan kesempatan ini untuk menggairahkan kembali industri mereka. Baik itu pertanian, agroindustri, ya, besi baja, sampai ke industri berat. Itu kesempatan untuk bangkit di tengah penurunan harga-harga energi dan komoditas. Tapi di kita justru tidak bisa bangkit. Di kita justru semuanya merosot. Karena apa? Karena ternyata pemerintah justru tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini dan melakukan hal yang lain malah. Misalnya dengan menggenjot pajak, ya, berusaha menggenjot pajak dari sektor konsumsi, berusaha memungut pajak di seluruh lini produksi. Nah ini berbahaya sekali untuk mengejar target pengeluaran pemerintah yang kita tahu ambisius. Target pengeluaran sampai 2.200 triliun lalu bla 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 dan itu sangat ambisius. Target mega proyeknya ambisius. Kereta cepat, listrik, tol laut, tol udara mungkin akan dibikin oleh pemerintah. Pemerintah lupa problem yang harus diatasi itu yang paling dasar dulu. Ini kan termasuk spekulasi Pak ya. Ya. Kenapa belum main di situ? Kenapa belum main di situ pemerintah? Bapak kan mengamati juga. Makanya Pak, kita bingung. Mengapa kereta cepat, tol laut yang besar-besar, mengapa tidak infrastruktur dasar? Infrastruktur dasar itu menyangkut hajat hidup. Menentukan harga beras, menentukan harga cabai. Itu yang harus diperbaiki. Dibenahi benar dari dasarnya sehingga ketika tidak ada gejolak di bawah, tidak ada, ingat kita Orde Baru. Orde Baru itu
menjaga betul agar jangan sampai gejolak di bawah terjadi. Berarti komponen pangan pokok dan strategis dijaga betul. Sehingga dia punya kesempatan mikir yang lain. Betul. Dia bisa mikirin mega project macam-macam. Lah ini bagaimana mau mega project yang besar, yang dasar sekali nih. Harga pangan itu dasar, harga daging, harga cabai, semua dasar. Ini yang harus ditata dulu, diletakkan dasar-dasarnya dengan baik, sistemnya dibenahi ya. Tadi yang empat hal tadi, misalnya mulai dari produksi mulai dari lahan, faktor produksi, distribusi, perdagangan, dan juga dukungan finansial fiskal dari pemerintah dibenahi semua. Sehingga ada kesempatan bagi rakyat untuk menikmati minimal stabilitas daripada barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga nggak perlu tiap hari protes ke pemerintah. Pemerintah mau bikin mega proyek, monggo silakan. Yang penting kami harga sudah aman. Tapi ini kan enggak. Jadi gimana? Tadi saya tertarik pada saat kita break ini, Pak Herman sempat mengatakan ini ada kalanya Serikat Petani SPI ini yang menjadi sorotan ya setiap ada pangan ini. Sebetulnya kan kesian kalau mereka disorot terus gitu Pak, karena kan regulasi, kebijakan apa semuanya kembali ke pemerintah itu sendiri. Saya kira ini ada perubahan sikap ya dari kaum yang kritis gitu ya. Dulu zaman pemerintahan Pak SBY, kalau ada sedikit apapun ramenya luar biasa. Beritanya lebih rame daripada kejadian ya. Gitu. Tetapi sekarang ini berbalik gitu ya. Kejadiannya luar biasa tapi beritanya nggak rame. Nah saya kira ini yang harus kita bangkitkan kembali. Sesungguhnya daya kritis masyarakat ini juga memicu terhadap kinerja pemerintah. Yang kedua, saya melihat bahwa koordinasi antar kementerian ini juga lemah. Gitu. Sisi lain, Menteri Pertanian berjuang untuk meningkatkan ketersediaan pangan, tapi pada sisi lain Menteri Perdagangan sibuk untuk mencari impor. Nah, jadi ini kan sesuatu yang tidak matching. Gitu. Bapak melihat tidak ada sinergi antara mereka atau gimana, Pak? Ya mungkin karena ingin memperlihatkan prestasinya masing-masing, sehingga kemudian larinya masing-masing, sehingga tidak tahu di mana garis finishnya ini. Jadi ini sedang balap lari tapi tidak tahu finishnya di mana. Sehingga yang satu dan dengan yang lain itu arahnya boleh jadi tidak sama. Gitu. Bu Susi misalkan bersikeras bahwa tidak perlu impor garam, tetapi pada sisi lain tetap impor garam ngalir. Jagung kemarin, kan Menteri Pertanian tidak mengeluarkan rekomendasi. Ditahan, akhirnya ada rapat terbatas. Kemudian jagung yang dianggap ilegal sekarang menjadi legal masuk. Dan kemudian Bulog menjadi institusi yang menyalurkan. Hal-hal seperti ini menurut saya tidak boleh terjadi. Kalau dianggap ilegal, ya reekspor, balikan dulu ke sana. Oke, intervensi DPR selama ini gimana? Ya kami kan, tugas kami itu kan 3 gitu ya. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kontrol kan? Betul. Pengawasan ya kami mengkritisi pada setiap langkah-langkah pemerintah yang itu tidak sesuai dengan tata aturan, berseberangan dengan harapan rakyat, kami kritisi. Feedbacknya gimana Pak pemerintah? Ya pertama, tadi saya katakan bahwa untuk kesiapan memenuhi ketahanan pangan harus ada institusi yang kuat. Artinya belum berjalan dong? Walaupun sudah diintervensi berjalan, tetapi kan kalau balap larinya masing-masing dengan tujuan finish yang belum diketahui kan akhirnya ya beginilah akhirnya. Nah, yang berikutnya menurut saya yang paling penting adalah tadi infrastruktur ini penting. Tetapi saya ingat betul Pak SBY, infrastruktur ini penting, tetapi jangan seluruh kemampuan fiskal kita dimobilisasi untuk itu. Karena apa? Ini harus memenuhi dulu infrastruktur dasar masyarakat. Masyarakat harus disiapkan dulu infrastruktur yang berkaitan dengan aktivitasnya. Masyarakat harus dipenuhi dulu pangannya. Basic lah Pak. Setelah itu baru kita memikirkan bagaimana pertumbuhan dipicu oleh kegiatan infrastruktur yang maha hebat gitu. Nah ini yang sebetulnya harus disinkronkan kembali. Saya bukan menganggap pemerintah tidak bisa memanage ini, tetapi bagaimana pemerintah sekarang mengkoordinasikan dan kemudian ada reorientasi pembangunannya yang lebih memperhatikan kepada rakyat gitu. Baik, kita akan break dulu pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Kami mengambil tema gejolak harga pangan, topik yang kami hadirkan masih melalui program ini, dan tentu saja kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang akan berpartisipasi 0216307303. Masih bersama kami dalam dialog seputar kita.
Pemirsa, terima kasih. Dialog seputar kita masih bersama kita untuk kesempatan kali ini. Saya juga masih bersama dengan Pak Herman dan juga Pak Salamuddin. Kita berbicara terkait dengan gejolak harga pangan. Saya kembali lagi nih, kalau sekarang gini, masyarakat cuma mau angin segar. Masyarakat cuma mau sesuatu itu nyaman, Pak. Karena kita melihat, tadi kan saya sempat singgung, ini kan level bawah. Ya kan, gimana lower kita nih, mereka tuh bisa, saya mau survive. Oke lah, kalau untuk kalangan atas mungkin nggak terlalu begitu terpengaruh, tapi mereka-mereka yang di bawah ini kan banyak sekali. Saya ingat dulu waktu kampanye Pak Jokowi. Dia keluarkan satu pengertian paling dasar dari demokrasi. Waktu ditanya, bagaimana demokrasi, Pak Jokowi? Dia bilang, demokrasi itu mendengar dari rakyat. Mendengar dari rakyat. Iya, bicara dengan rakyat dan mendengar dari mereka. Saya lihat tuh definisi yang luar biasa. Yang tidak ada di dalam literatur tapi benar secara substansial. Saya bilang kalau definisi ini dia konsisten, dia dengar suara rakyat. Nah, suara rakyat itu apa? Rakyat nggak pernah minta tol udara, tol laut, ya kan? Nggak pernah minta kereta cepat, nggak pernah minta mega project 35.000 megawatt. Yang diminta itu harga yang stabil. Terutama apa? Terutama bahan-bahan pangan. Yang kita lihat sejak awal pemerintahan ini, yang gejolak dari awal, yang kita amati, kita teliti terus-menerus itu adalah harga bahan-bahan kebutuhan dasar rakyat. Itu mulai dari BBM, pangan, ya kan? Kemudian harga transportasi yang memicu inflasi yang besar di negeri ini. Nah, mestinya kalau filosofi demokrasinya mendengar dari rakyat, ini dikerjakan dengan benar. Pangan, energi, transportasi. Benahi dasar ini sekali dasar banget. Menurut Bapak sebetulnya kenapa itu? Kampanye begitu kok aplikasinya malah lain? Sebetulnya dalam kritikan kita soal kereta cepat, salah seorang teman saya nyeletuk, ini bukan soal kereta cepat Pak Salamuddin Daeng. Ini soal butuh uang cepat. Cuman kita nggak bisa buktikan aja siapa yang butuh uang cepat ini kan di dalam kekuasaan ini. Gitu ya. Iya. Tapi bagaimana Pak Herman melihat hal ini? Kita nggak mau dong kalau misalnya terus mengkritisi, tapi pemerintah diam-diam aja gitu, Pak. Jadi nggak ada gunanya nih sekarang DPR. Sebetulnya upaya ke arah sana ya kita lakukan ya. Pada waktu penyusunan program misalkan, kita lebih bagaimana mendorong bahwa program-program itu langsung kepada rakyat. Kalau di lingkungan kami di Komisi 4, ya semuanya langsung kepada rakyat memang. Gitu. Tetapi kan secara keseluruhan, ini kan domainnya ada di Presiden. Kembali. Presiden harus melakukan arahan bahwa sesungguhnya mana yang lebih penting, mana yang lebih harus didahulukan gitu. Nah, sehingga tidak kemudian seluruhnya dimobilisasi untuk pembangunan infrastruktur, seluruhnya dimobilisasi untuk proyek-proyek yang luar biasa gitu ya. Tapi pada sisi lain ada yang tertinggal gitu ya, sehingga kejadian hari ini bagaimana harga pangan ini berfluktuasi begitu tinggi, menurunkan daya beli masyarakat. Tentu ini adalah sebuah potret yang harus menjadi bagaimana ke depan Presiden mengambil kebijakan. Karena bagaimanapun kebijakan ini ada di pundak Presiden. Presiden ini kan hanya satu di Indonesia gitu. Jadi tidak ada lagi Presiden di Indonesia. Kalau pimpinan Komisi 4 masih banyak pimpinan Komisi 4 yang lain gitu. Masih ada. Nah, sehingga Presiden harus mampu untuk memotret situasi rakyat hari ini. Dan kemudian kita bicarakan dengan DPR, apa yang harus digeser, mana yang harus didorong. Dan ingat bahwa daya beli masyarakat ini sedang menurun. Jangan kemudian dibebani oleh berbagai aspek yang memberatkan terhadap daya belinya. Oke, ini fluktuasi yang ada seperti ini kan sebetulnya kan masyarakat nggak mau ada ya. Tapi kan pada saat sidak-sidak yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, ke pasar-pasar induk dan lain sebagainya, DPR ikut juga dong Pak? Oh, kalau kami kan punya kewajibannya banyak. Kami punya konstituen. Kami dipilih oleh rakyat. Setiap proses kami turun kepada rakyat, bertanya kepada rakyat. Dan gak ditanya pun masyarakat kadang-kadang langsung menyampaikan aspirasinya. Kita juga ada kunjungan kerja komisi. Kami juga melakukan kunjungan-kunjungan sidak. Seperti kami datang ke Muara Baru, kami datang ke Tanjung Priuk untuk melihat bagaimana beras yang dikirim oleh Bulog. Kami juga sidak ke daerah-daerah yang kekeringan. Ini sendiri Pak, tanpa disertai dengan pemerintah? Ada pemerintah, ada juga, tentu ada pemerintah. Kami juga ingin bahwa
temuan-temuan itu juga langsung bisa diimplementasikan. Itu kan data Pak berarti kan? Nah, untuk itu saya kira ini yang paling penting itu adalah data. Validasi data ini penting. Dan kami sebetulnya kami sudah meminta kepada Menteri Pertanian khususnya untuk membuat peta khusus gitu. Peta khusus, peta produksi. Jangan sampai tadi pada saat yang bersamaan di dalam tanah yang sama ada peningkatan komoditas yang hampir sama meningkatnya. Di situ ada padinya meningkat, ada jagungnya meningkat, bersamaan. Kemudian ada kedelainya meningkat, ada tebunya meningkat ya ditanam di atas angin. Nah maksud saya ini ditanam di mana? Karena pada saat yang sama luas tanahnya juga berkurang gitu. Nah kalau semuanya memiliki produktivitas yang sama, ini ada yang aneh dengan data. Gitu. Ada apa? Ada apa? Nah sehingga data ini harus diperbaiki. Koordinasi antar sektoral, antar kementerian diperbaiki. Mari reorientasi pembangunan kepada pembangunan yang lebih dasar, lebih menyentuh kepada rakyat. Infrastruktur yang dasar, air bersih, pangan. Itu dulu ya sebetulnya ya, jangan wah-wah dulu gitu ya. Sebetulnya kan kalau dia masih mengacu pada filosofi awal tuh, mendengar dari rakyat. Kembali lagi campaign. Itu udah pokok Mas. Itu sajalah yang harus kita perbincangkan setiap hari, bahwa dia harus mendengar dari rakyat, dia harus dengar betul. Nah, cara mendengar dari rakyat itu sederhana sekali. Keluhan mereka tentang, ini bukan fluktuasi ya Mas ya, ini bukan fluktuasi. Kalau fluktuasi itu ada turunnya. Ini naik terus, dari awal pemerintahan naik terus. Harga daging masih kita ingat naik ke 100.000 aja dulu kita ribut. Apalagi hari ini naik ke 130.000. Ini kan sudah nggak benar. Maksud saya, yang disebut mendengar dari rakyat itu, yang menjadi filosofi dasar dari pemerintahan ini, kenapa mereka dipilih, itu mestinya itu yang dibenahi terlebih dahulu, dijadikan prioritas, dan menjadi strategi utama di dalam menjalankan seluruh agenda pemerintahan. Dengar dulu dari rakyat. Jadi kan nggak mungkin, sekarang kita lihat, bagaimana mungkin kita bisa menyimpulkan mereka dengar dari rakyat kalau proyeknya kereta cepat. Ini kan berarti mendengar dari maklar dan calo proyek. Benar, mereka mendengar dari orang-orang yang ingin mendapatkan mega proyek skala besar semacam ini dan didistribusikan ke dalam ekonomi kita dalam bentuk utang. Ingat loh, proyek-proyek kayak begini Mas, perlu kita bahas di sini. Proyek ini bertumpu dari 3 hal. 1, barang-barang bahan baku dan barang modalnya impor. 2, menggunakan komponen pinjaman luar negeri. 3, yang melaksanakan adalah investor asing yang nanti akan membawa tenaga kerja asing ke sini. Lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Jadi kalau saya kembali lagi, kalau dia mau mendengar dari rakyat, dia harus berpijak pada 2 kenyataan objektif yang kita hadapi sekarang. 1, daya beli rakyat sedang jatuh, terpuruk. Itu statistik ngomong begitu. Kedua, itu adalah terjadi inflasi yang tinggi. Ini 2 hal yang kontradiktif Mas. Daya beli turun, harga naik. Bagaimana cara menghubungkan 2 hal ini? Ini benar-benar keadaan yang sangat anomali, yang saling bertentangan satu sama lainnya. Jadi kalau mau kita balik lagi, pemerintah harus meningkatkan daya beli rakyat dan menekan inflasi. Sehingga ini barang bisa ketemu lagi. Nah ini yang nggak dikerjakan. Oke, satu pertanyaan sebetulnya. Tadi sempat disinggung tentang spekulan itu sendiri. Aparat sebenarnya gimana sih kerjanya nih? Sebetulnya kalau spekulan itu lebih kuat mana dengan pemerintah? Kembali lagi. Kan mestinya pemerintah lebih kuat. Nah, kecuali Mas, pemerintahnya sendiri sebagai spekulan. Nah itu yang Jadi gini ya, kami diskusi misalkan sawit ya contohnya. Sawit dulu BUMN itu 80%, 20% swasta. Sekarang BUMN-nya hanya 7% saja. Selebihnya swasta dan rakyat. Nah, situasi ini kan jelas bahwa kemampuan terhadap institusi negara melawan terhadap kemampuan swasta ini juga sangat lemah gitu. Bulog untuk melawan para pengusaha besar atau mungkin terkenal Seven Samurai gitu kan, ketar-ketir juga begitu. Nah, yang bisa melawan situasi ini siapa? Ya negara gitu. Kalau negaranya mampu terkoordinasi dengan baik, kemudian mampu untuk mengendorse, mendorong terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pangan, ya saya kira ini adalah realitas yang harus dilakukan. Bayangkan, SAS dan Pertani sebagai lembaga pemerintah di bidang pertanian saja lagi terseok-seok gitu. Bagaimana bisa survive gitu ya. Oke, ini menarik sekali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas ya Pak ya. Artinya nanti kita akan jumpa lagi untuk membahas hal ini. Satu hal yang kita inginkan, tadi Pak saya sempat dengar dari Pak Salamuddin adalah
mendengar. Tolong mendengar dan aplikasikan langsung Pak ya. Itu yang kita harapkan sebetulnya ya. Pak Herman terima kasih. Pak Samuel terima kasih. Kita akan jumpa lagi untuk lain kesempatan. Salam inspirasi Pak. Salam inspirasi. Pemirsa, sebuah anomali mengundang tanya. Benarkah negara kewalahan mengendalikan? Tiada sinkronisasi antara kebutuhan dan persediaan. Regulasi pangan masih parsial diterapkan. Memicu fluktuasi akibat kompleksitas rantai perdagangan. Hadirnya lembaga yang terintegrasi seharusnya menjadi solusi. Jadi tak kunjung dibenahi, jangan harap bisa menjaga target inflasi. Terima kasih, kita akan jumpa masih dalam dialog seputar kita. Salam inspirasi.